Dia itu mungkin kalau lagi mabuk, rese. Sekali lagi izinkan saya mohon maaf dunia akhirat, lahir batin yang setulus-tulusnya dan yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan saya mendapatkan maaf. Jagat Maya kembali dihebohkan oleh aksi kontroversial Resbob, kakak dari YouTuber Big Mo. Setelah sebelumnya terseret polemik dengan Azizah Sasha hingga dilaporkan ke Mabes Polri, kini Resbob kembali menuai kecaman publik. Kali ini, sorotan datang usai sebuah video yang viral di TikTok memperlihatkan dirinya melontarkan ucapan bernada provokatif dan dinilai menghina kelompok tertentu. Dalam video tersebut, Resbob tampak berbicara dengan nada menantang sambil mengeluarkan kata-kata kasar yang ditujukan kepada salah satu kelompok supporter. Tak hanya itu, ucapannya bahkan diduga mengarah pada ujaran kebencian yang menyentuh isu etnis sehingga memicu kemarahan warganet. Kontroversi ini semakin memanas setelah seniman Sunda, Sue, turut angkat bicara. Reaksi Sule pun menambah panjang daftar pihak yang menyoroti dan mengecam pernyataan Resbob, sekaligus mempertegas bahwa ucapan tersebut dinilai telah melampaui batas dan berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Bonek Viking sama aja, tapi yang Viking. Ya kan? Gitu deh. Pokoknya semua Sunda. Semua orang Sunda. Kalau sematkan ya apa ya Pup ya? Biar Sematkan apanya? Sematkan. Aku mau komentarin guys video yang lagi rame. Siapa itu si Resmob itu ya? Kalau menurut aku, dia itu mungkin kalau lagi mabuk, rese. Kalau sudah ngomong masalah rasis guys, dengerin. Itu najis liurnya, tapi masih setia dan dia masih punya etika hewan. Tapi mulut Anda lebih najis daripada itu. Ingat, itu ya. Anda rendah di pandangan manusia. Ya, semoga selamat dunia akhirat. Tak hanya Sule yang bereaksi, pernyataan kontroversial Resbob juga memicu kemarahan luas di tengah masyarakat. Amarah tersebut bahkan berujung pada aksi massa ketika sejumlah warga yang mengatasnamakan etnis Sunda mendatangi kediaman Resbob di kawasan Jakarta. Mereka datang beramai-ramai sebagai bentuk protes atas ucapan yang dinilai telah melecehkan dan melukai perasaan banyak pihak. Namun, upaya massa untuk bertemu langsung dengan Resbob tak membuahkan hasil. Berdasarkan sejumlah informasi yang beredar, Resbob disebut telah lebih dulu mengamankan diri keluar kota, tak lama setelah videonya viral dan menuai kecaman. Aksi tersebut akhirnya mengundang kehadiran aparat kepolisian. Petugas turun tangan untuk meredam ketegangan dan menenangkan massa yang tersulut amarah demi mencegah terjadinya bentrokan serta menjaga keamanan lingkungan sekitar.
Barudak, katanya dia udah digerebek tuh di daerah Bekasi atau Jakarta guys. Dan dia gak ada, katanya kabur, gak tahu kemana. Dan banyak yang bilang dia kaburnya ke Surabaya. Mau kabur kemanapun tetap bakal dapat lu boy. Universitas lu orang-orang juga pada tahu. Lebih baik kata gue lu nyerahin diri aja ke orang Sunda atau ke Kapolsek dah. Ke Polsek dah. Resbob berulah lagi, kakak atau adiknya Big Mo nih kalau nggak salah nih. Kali ini dia diduga melakukan penghinaan terhadap suku atau masyarakat Sunda. Ini parah banget ini kata-katanya ini. Ya semua Sunda. Semua orang Sunda. Sangat parah menurut saya. Masa kelompok suku masyarakat dibilang mirip dari seekor binatang anjing. Pak polisi nggak mau tindak pak. Menurut pandangan saya ini udah melampaui batas dan mestinya aparat kepolisian bisa bertindak tegas untuk melakukan tindakan yang sesuai aturan terhadap Resbob. Karena kita tahu sendiri Pak, masyarakat kita ini kan kalau udah menyangkut suku, agama, ras, dan antar golongan ini sangat sensitif. Jadi menurut hemat saya harus ada tindakan tegas dari kepolisian sebelum adanya tindakan-tindakan atau aksi-aksi dari kelompok-kelompok ataupun masyarakat-masyarakat yang merasa terhina atas apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan ini. Jadi tindakan tegas polisi ini justru untuk menyelamatkan yang bersangkutan ini Pak. Dan sekaligus juga memberi efek jera dan contoh ataupun presiden di masyarakat. Hati-hati dalam berbicara, berkata-kata, jangan sampai menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan. Lain kali jangan ada yang berani menghina-hina suku, agama, ras, dan antar golongan. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berbeda-beda tetapi satu. Jangan saling menghina, jangan merendahkan, jangan mengeluarkan kata-kata yang bisa menyinggung, menyakiti kelompok tertentu, masyarakat tertentu, suku, ataupun agama, dan lain-lain. Tolong ya Pak, tolong ditindak tegas. Sebenarnya sudah ada mediasi guys, cuma tiba-tiba kakaknya bikin masalah lagi bro. Gue takutnya disangkut pautin soalnya isu. Resbob. Nih, Resbob gue kasih tahu nih Bob ya. You senggol-senggol I terus, I belum sempet tanggepin, ngatain gue terus. Brother, tapi kalau semesta yang udah ngomong brother, gue gak bisa apa-apa brother. Good luck with that ya. Ko Melvin udah sabda nih. Ko Melvin belum sempet bersabda, semesta udah ngasih tahu ke lu brother. Ini gue bisa nih ketawa gitu kan. Bro, itu bukan ngetawain lu waktu lu jatuh atau apa. Lu emang gue lagi naik emang lu ketawain anjing. Kena sendiri lu anjing. Ya itulah, kita nggak ada yang tahu. Ya itu dia, semoga ya cepat kelar juga lah. Itu kesalahan dan lu harus belajar lah brother. Selain memicu aksi massa, perbuatan Resbob juga berbuntut pada langkah hukum. Salah satu warga keturunan Sunda yang diketahui merupakan adik kandung dari Dinar Kendi mengambil tindakan tegas dengan melaporkan Resbob ke pihak kepolisian. Laporan tersebut resmi dibuat di Polres Jakarta Selatan sebagai bentuk keberatan atas pernyataan yang dinilai menghina dan melukai perasaan kelompok tertentu. Lantas, seperti apa kegeraman adik Dinar Kendi sampai rela pasang badan untuk membawa permasalahan ini ke jalur hukum? Dan benarkah pula Dinar Kendi akan diikut sertakan dalam menjadi saksi dalam kasus ini? Kami juga tadi mengusulkan saksi Teteh Ayi Dinar Miswari alias Dinar Kendi sebagai saksi dalam menyampaikan nanti keterangannya, di mana beliau juga merupakan suku asli Sunda yang merasa harkat dan martabatnya merasa direndahkan. Dan pada hari ini yang menjadi pelapor adalah adik kandungnya, Beni Sihabudin Sogir, yang dimana Beni ini juga merupakan genetika keturunan dan asli kecil berpendidikan di Sunda. Hari ini alhamdulillah laporan resmi telah terbit dan diterima. Terbit laporan polisinya. Berikut tanda terima berkas laporan polisinya. Pasalnya apa Bang? Ini pasal 28 ayat 2 terkait dengan ujaran kebencian terhadap suku, yang dimana ancaman pidananya yaitu 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Kami melaporkan hari ini di Polres Jakarta Selatan, lalu dengan terlapor adalah Resbob ya, di akun TikTok yang telah viral sejak semalam dan akun YouTube-nya.
yang dimana juga beliau juga sudah mengakui atas perbuatannya dengan meminta maaf. Namun kami tegaskan bahwa permintaan maaf tidak sesederhana itu dan tidak menghapuskan suatu perbuatan pidana. Kami menyampaikan peristiwa hukum ini untuk ditindaklanjuti secara hukum. Karena ini adalah negara hukum, tentu perlu dilakukan proses hukum sehingga ini dapat menimbulkan efek jerah. Nah, lalu berikut tadi barang bukti atau videonya juga telah kami sampaikan kepada unit pelaporan dan telah kami bicarakan dan sampaikan kepada penyidik dan nanti akan ditindaklanjuti oleh Polres dengan memanggil para pihak. Akunnya sekaligus figurnya, tentu dalam akun itu yang subjek hukumnya kan yang berbicara adalah pelaku, yang dimana beredar namanya itu Adimas itu ya, sosok figur itu. Nah, tadi telah kita sampaikan juga sosok figur itu. Cukup geram dalam kata-katanya itu kan itu bahasa binatang ya gitu. Dan semua gitu loh. Maksudnya kalau kamu ada masalah sama orang gitu loh, maksudnya ya selesaikan aja secara internal gitu loh. Jangan bawa-bawa semua orang Sunda gitu loh. Enggak lah menurut saya. Nasi sudah terlanjur menjadi bubur. Meski demikian, Tresbob akhirnya angkat bicara dan mengakui perbuatannya melalui sebuah video klarifikasi. Dalam tayangan tersebut, ia menyampaikan permintaan maaf atas ucapan yang telah dilontarkannya dan mengaku menyadari kesalahan yang telah ia buat. Tresbob juga menyebut bahwa pernyataannya tidak pantas disampaikan di ruang publik dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam bersikap maupun bertutur kata ke depannya. Kendati telah menyampaikan permohonan maaf, polemik ini tetap menyisakan sorotan tajam dari publik yang menilai proses hukum dan tanggung jawab tetap perlu ditegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya cintai seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada, wabil khusus utama dan pertama sekali yaitu keluarga besar, saudara-saudara saya, khususnya juga orang-orang Sunda dimanapun berada. Pada kesempatan ini, secara resmi, saya merasa berkewajiban untuk menyampaikan klarifikasi serta permohonan maaf terkait salah satu ucapan saya saat streaming di Surabaya waktu lalu, 3 hari lalu. Saya diingatkan oleh banyak pihak bahwa saya telah menyinggung suku tertentu, tepatnya suku Sunda, dengan memberikan stigma tertentu. Hal itu, ucapan itu keluar dari mulut saya. Hal itu mustahil dan tidak masuk akal sama sekali bagi saya mengucapkan hal itu, apalagi terkait dengan suku Sunda. Ketidakpercayaan ini didasari karena saya sendiri memang lahir dari rahim seorang ibu yang orang Padang, suku Padang. Namun saya dididik sejak kecil umur 2 tahun, dibesarkan dengan kasih sayang seorang ibu sambung yang berdarah Sunda, tepatnya orang Tasikmalaya. Selain itu, saya juga dibimbing oleh kiai dan tokoh besar yang juga orang Sunda, orang Majalengka, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Khalim. Oleh karena itu, saya sejak kecil hingga berumur 25 tahun saat ini belum pernah sedikit pun mempunyai masalah atau perselisihan dengan seluruh orang Sunda, dan tidak ada sedikit pun kebencian terhadap seluruh orang Sunda. Oleh karenanya, sekali lagi izinkan saya mohon maaf dunia akhirat, lahir batin yang setulus-tulusnya dan yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan saya mendapatkan maaf, ikhlas, dan doa semua keluarga besar, semua saudara kita, semua warga keturunan orang Sunda dimanapun berada. Terlebih-lebih, saya mohon maaf kepada ibu sambung saya, Umi Maafinda Usmi, terutama juga kepada kiai saya yang saya muliakan dan saya hormati, Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Khalim. Obsesi saya tidak ada lain kecuali saya ingin menyenangkan dan membanggakan beliau, yang adalah representasi daripada orang Sunda juga. Saya tidak pernah berniat melakukan hal yang mengecewakan beliau. Sekali lagi, kepada semua orang Sunda dimanapun berada, keluarga besar saya yang juga orang Sunda,
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada sedikit pun niat saya mengucapkan itu. Tidak pernah ketemu dan tidak masuk akal logikanya. Mudah-mudahan Allah membimbing saya, memberikan hidayah, dan menuntun saya ke jalan yang benar ke depannya. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.